Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayu Ligiati dengan nomor NIM 152222044. Saya mahasiswi Universitas Mundi Waluyo. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk, Mbak. Silakan dulu. Masuk pintu dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Duli. Ini Bidan Mbak siapa? Rina. Rina ya. Nah, umurnya berapa Mbak? Umurnya 24. 24. Alamatnya di Toili. Ini mbaknya yang mau rencana menikah ya? 2 bulan lagi berarti ini menikahnya katanya. Iya. Kemarin sudah di konseling ya, sudah saya konseling tentang kesehatan reproduksi pria dan wanita. Nah, sekarang ini saya konseling lagi tentang pemeriksaan tambahan fertilitas. Nah, ini screening ini biasa dilakukan pada calon pengantin. Nah, jadi untuk saat ini ada keluhan nggak? Nggak ada ya. Jadi kesini kan karena untuk konseling mbak ya. Nah, berarti kesini mbaknya cuma sendiri lagi. Oh, calon suaminya masih kerja ya. Nanti saya kasih leaflet atau ada ini kertas. Di sini sudah ada semua tentang yang saya jelaskan ini mbak ya, tentang kesehatan tambahan tentang screening fertilitas pada pranikah. Nanti dibawa pulang untuk dibaca-baca calon suaminya. Nah, terus maksud dan tujuan tentang konseling ini supaya mbaknya itu tahu, mbak dan calon suami itu tahu tentang pemeriksaan fertilitas. Biasanya pada screening pemeriksaan fertilitas ini dia meliputi pemeriksaan semen, pemeriksaan suhu basal tubuh, pemeriksaan lendir serviks, pemeriksaan tes sperm, dan uji pasca sindama. Nah, jadi saya jelaskan dulu yang pertama ya Mbak ya, tentang pemeriksaan semen. Nah, pemeriksaan semen ini bukan semen yang untuk bahan campuran bangunan Mbak ya. Ini semen yang ada pada pria. Nah, pada sperma pria. Jadi pemeriksaan semen ini yaitu evaluasi kualitas sperma yang dihasilkan oleh seorang pria. Ini sangat penting untuk menilai kesuburan pria. Jadi kalau kita mau lihat kesuburan calon pengantin pria, kita harus melakukan tes semen itu. Tes semen ini semennya ini didapat dari sperma. Nah, untuk cara pemeriksaannya biasa sampel spermanya calon laki-laki ini dikumpulkan melalui masturbasi dan dianalisis di laboratorium. Kemudian analisis ini meliputi jumlah spermanya, terus gerakan spermanya seperti apa, apakah dia lambat atau cepat, terus morfologi atau bentuk spermanya, bentuknya itu utuh atau tidak utuh, dan kemudian parameter lainnya. Nanti itu orang lab yang lebih tahu. Kemudian untuk hasil pemeriksaan semen itu menunjukkan apakah sperma itu memiliki kualitas yang cukup baik untuk membuahi sel telur. Nah, kemudian jumlah spermanya ini apakah cukup besar dengan kualitas yang baik. Jika dia itu kualitasnya sudah cukup baik, terus jumlah spermanya juga banyak dengan mobilitas yang baik, ini adalah tanda kesuburan yang baik pada pria. Nah, kemudian pemeriksaan yang kedua itu adalah suhu basal tubuh. Nah, suhu basal tubuh ini adalah suhu tubuh saat istirahat penuh. Ini digunakan untuk memantau perubahan suhu selama siklus menstruasi. Jadi biasa ini dilakukan pada calon pengantin wanita.
dia suhunya ini biasanya saat bangun tidur pagi. Nah, itu bisa dicek suhu tubuh, suhu basal tubuh. Cara pemeriksaannya itu suhu basal tubuh ini diukur setiap pagi sebelum sebelum mbaknya melakukan aktivitas apapun. Jadi pas bangun tidur itu dilakukan dengan termometer basal. Nah, terus hasil pemeriksaan ini jika kenaikan suhu basal tubuh ini, nah hasil pemeriksaan ini jika kenaikan suhu basal tubuh bisa menunjukkan ovulasi yang sudah terjadi, yang merupakan waktu subur dan siklus menstruasi. Kemudian pemeriksaan yang ketiga itu ada pemeriksaan lendir serviks. Nah, pemeriksaan lendir serviks ini dilakukan pada calon pengantin wanita. Nah, pada pemeriksaan lendir serviks ini dia melibatkan pengamatan dan evaluasi perubahan dalam lendir serviks selama siklus menstruasi. Nah, untuk cara pemeriksaan lendir serviks ini bisa melalui dengan mengamati tekstur, warna, dan elastisitasnya. Biasa itu kalau untuk tekstur dia kayak keputihan tapi dia bening, terus dia elastisitas itu kalau dikasih begini pakai jari itu dia tidak putus. Nah, berarti itu pada masa subur. Tapi kalau dia dikasih diregangkan begini dia putus, berarti mbaknya lagi masa tidak subur. Nah, kemudian hasil pemeriksaannya ini biasa yang disuntiknya itu berwarna bening, licin, dan elastisitasnya biasanya muncul selama periode ovulasi atau periode di mana yang waktu wanita itu mengalami masa subur. Nah, yang keempat itu tes FEM. Tes FEM ini adalah pemeriksaan lendir serviks untuk menentukan apakah lendir ini membentuk pola seperti paku kembang salju saat mengering, menandakan itu terjadi ovulasi. Cara pemeriksaannya, mbaknya akan mengambil sampel lendir serviks dan mengeringkannya di atas slide kaca. Nah, untuk pemeriksaannya ini kan mbaknya ambil sampel lendir serviks itu terus ditaruh di kaca lab, ada itu kaca yang khusus lab, terus nanti dibawa ke laboratorium untuk diperiksa di bawah mikroskop. Nah, kemudian pemeriksaan yang kelima itu uji pasca senggama. Di sini dia melibatkan pengambilan sampel lendir serviks setelah hubungan seksual untuk mengevaluasi interaksi antara sperma dan lendir serviksnya, Mbak. Nah, untuk cara pemeriksaannya, biasanya itu dokter akan mengambil sampel lendir serviks setelah hubungan seksual dan menganalisa di bawah mikroskop di laboratorium. Kemudian hasil pemeriksaannya ini, hasilnya akan menunjukkan apakah sperma dapat bergerak dan bertahan dalam lendir serviks. Kemudian dapat mempengaruhi apakah mempengaruhi kemungkinan kehamilan. Nah, dari sini mbaknya sudah jelas yang saya jelaskan tadi ya tentang pemeriksaan fertilitas tadi. Sudah jelas ya. Nah, karena calon suaminya nggak datang, nanti ini leafletnya dibawa pulang untuk dibaca-baca dengan calon suami ya, supaya calon suaminya juga tahu tentang pemeriksaan tambahan fertilitas sebelum pranikah. Sampai di sini mbaknya sudah jelas. Sudah. Nah, jadi nanti kalau ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonsulkan, mbaknya bisa datang ke sini, konsul ulang ke sini ya. Terima kasih Bu Bidan atas konsultasinya. Iya. Saya mau pamit pulang dulu. Oh iya, nanti kalau ada yang mau dikonsultasikan nanti boleh ke sini lagi, Mbak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.